Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Saidina. Kali ini kita akan membahas materi tes bahasa Inggris, yaitu tentang past tense. Di materi past tense kali ini kita akan mempelajarinya menjadi 4 bagian. Apa aja itu? Yang pertama ada simple past tense, kemudian ada past continuous tense, yang ketiga ada past perfect tense, dan yang terakhir ada past perfect continuous. Simple past tense. Apa sih kegunaan dari simple past tense ini? Simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada masa yang lalu atau pada masa yang telah lewat gitu. Untuk menggunakan simple past tense ini kita memerlukan rumus. Rumusnya adalah yang kalimat positif dahulu ya. Subjek diikuti oleh verb 2, diikuti objek, dan seterusnya komplement jika ada. Untuk kalimat negatifnya, subjek plus did plus not plus verb 1 plus object plus complement. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, did-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikuti subjek plus verb 1 plus object plus complement. Mesti kita pahami di sini bahwa di simple past ini kita menggunakan verb 2 hanya untuk kalimat positif saja. Untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif kita tambahin did, kemudian untuk verbnya kita gunain verb pertama ya teman-teman semua. Itu mesti diingat ya. Setelah mengetahui rumus-rumusnya, masuk aja ke contoh soal atau contoh kalimat. Tapi sebelum itu kita masuk ke kata keterangan waktunya dulu untuk mengetahui kapan kita menggunakan simple past. Biasanya yang berakhiran dengan ago, misal 4 days ago, yang artinya 4 hari yang lalu, bisa 2 years ago, 2 tahun yang lalu, kayak gitu. Kemudian yang berawalan dengan last, misal last week, yang artinya minggu lalu, kayak gitu. Kemudian yesterday, kemarin, last night, tadi malam. Kemudian kita langsung masuk ke contoh kalimatnya ya. Untuk kalimat positifnya, I ate lunch with friends yesterday. Di sini subjeknya adalah I. Untuk verb 2-nya kita gunakan ate karena bentuk pertamanya adalah eat. Kemudian diikuti lunch with friends. Kemudian untuk verb of time-nya ada yesterday ya teman-teman. Untuk kalimat negatifnya, seperti yang tadi aku bilang, kita gunain did di sini. Did, kemudian untuk verbnya kita gunain verb pertama. Jadi untuk kalimat negatifnya, I did not eat lunch with friends yesterday. Untuk contoh kalimat tanyanya, did-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb pertama ya. Untuk di contohnya, did teacher come 2 days ago? Apakah guru datang 2 hari yang lalu? Kayak gitu contohnya teman-teman. Kemudian ada simple past continuous tense. Pada saat kapan kita menggunakan simple past continuous tense ini? Yaitu pada saat kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Jadi kejadiannya itu sedang terjadi ya. Misalnya pada jam 8 minggu lalu saya sedang berenang, kayak gitu. Jadi sedang terjadi, dia itu sedang berenang pada jam 8 di minggu lalu, kayak gitu. Rumus umumnya untuk kalimat positif, subjek plus was atau were plus verb ing. Untuk kalimat negatifnya kita tinggal menambahkan not saja setelah was atau were. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, was atau were-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb ing. Oh iya teman-teman, untuk was ini digunakan untuk subjek yang gimana aja,
was ini digunakan untuk subjek yang I, he, she, it kayak gitu. Sementara yang was digunakan pada saat subjeknya you, they, we. Setelah mengetahui rumus dari simple past continuous tense, kita harus tahu adverb of time-nya. Misal, at this time yesterday, yang artinya pada saat ini kemarin gitu. Kemudian at this moment 2 weeks ago, pada saat ini 2 minggu yang lalu gitu. Untuk contoh kalimatnya, untuk kalimat yang positif ya, they were cleaning their home at this time yesterday. Di sini kita lihat subjeknya adalah they, kemudian diikutin to be-nya itu were karena subjeknya they kan. Kemudian verb in-nya adalah cleaning, dan untuk kata keterangan waktunya ada at this time yesterday gitu. Jadi ini artinya mereka sedang membersihkan rumah mereka pada saat ini kemarin. Untuk contoh kalimat negatifnya, kita tinggal tambahin not aja setelah to be atau were. They were not cleaning their home at this time yesterday kayak gitu. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, word-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikutin oleh subjek. Were diikutin oleh they, kemudian verb in-nya tadi adalah cleaning. Kayak gitu ya teman-teman untuk dari simple past continuous tense ini. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada simple past perfect. Kapan sih kita menggunakan simple past perfect ini? Yaitu saat kejadian yang terjadi sebelum ada kejadian lainnya yang terjadi di waktu lalu. Jadi ini kayak ada dua kejadian gitu. Biasanya ini digunakan saat ada kata before after, dan dia berkaitan erat dengan simple past tense. Untuk rumus umumnya, subjek diikutin oleh had, diikuti oleh verb 3 untuk yang positif. Untuk yang negatifnya, subjek diikutin oleh had, diikutin not, kemudian diikutin oleh verb 3. Jadi cuma ditambahin not setelah had ya. Untuk kalimat tanyanya, had-nya dipindahin ke depan, jadinya had plus subjek plus verb 3. Untuk kata keterangan waktunya biasanya itu menggunakan already. Contohnya, they had read that book. Di sini, read ini kan tulisannya tetap read ya, soalnya kata kerja ketiga read tulisannya read tapi dibacanya read gitu. Di sini subjeknya they diikuti oleh had, diikuti oleh verb 3 read. Kemudian untuk kalimat negatifnya, kita tinggal tambahin not setelah kata had. They had not read that book, begitu. Untuk kalimat interrogatifnya, had-nya dipindahin ke depan. Jadinya, had they read that book, kayak gitu. Jadi yang mesti kita pahami dari simple past perfect ini, dia selalu menggunakan verb 3 dan ada kata had sebelumnya, begitu. Dan yang terakhir yaitu simple past perfect continuous. Di sini udah perfect continuous only. Kapan sih kita menggunakan simple past perfect continuous ini? Yaitu saat menyatakan kejadian yang sedang terjadi sebelum ada kejadian lain yang terjadi di waktu lalu. Jadi di sini ada dua kejadian juga yang terjadi gitu ya teman-teman. Untuk rumus umumnya, yang kalimat positif, subjek diikutin oleh had plus been plus verb in. Sementara untuk kalimat negatifnya, subjek plus had plus not plus been plus verb in. Jadi kita tambahin not-nya setelah kata had ya teman-teman. Kata not kita tambahin setelah kata had. Kemudian harus diikutin oleh been lagi. Jadi not-nya ini nggak boleh setelah been ya.
Kemudian untuk kalimat tanyanya, head-nya kita pindahin ke depan, kemudian diikuti oleh subject plus been plus verb in. Di sini bedanya dengan simple past perfect ada pada been dan verb in-nya ya teman-teman semua. Setelah memahami rumusnya, kita juga harus mengetahui contohnya ya. Contohnya, untuk kalimat positif, Putri had been running. Putri had been running. Di sini ada had, kemudian ada been plus verb in. Untuk contoh kalimat negatifnya, kita tinggal tambahin notabene. Putri had not been running. Untuk kalimat tanyanya, head-nya kita pindahin ke depan, diikuti subjek, diikuti been, jadinya had Putri been running. Nah, seperti yang aku tadi bilang, bahwa biasanya sangat berkaitan erat dengan penggunaan dari before after. Untuk before sendiri artinya sebelum, sementara after artinya adalah setelah. Untuk penggunaan before ini biasanya simple past tense sebelum kata before diikuti oleh simple past tense, kemudian diikuti oleh past perfect, atau boleh juga before diikuti oleh simple past tense kemudian diikuti oleh past perfect continuous. Sementara untuk after, setelah after kita menggunakan simple past perfect baru diikuti oleh simple past tense, atau boleh juga after diikuti oleh past perfect continuous kemudian diikuti oleh simple past tense. Jadinya ini menyatakan dua kejadian yang terjadi gitu. Jadi yang duluan terjadi itu adalah simple past perfect-nya ini, baru kemudian simple past tense-nya, atau simple past perfect continuous-nya duluan baru simple past tense-nya gitu. Untuk contohnya, we had met twice before we went to Bandung. Kita telah bertemu 2 kali sebelum kita pergi ke Bandung. Jadinya yang duluan terjadi kan yang mana nih? Yang simple past perfect kan? Nah, di sini simple past perfect-nya we had met twice. Had plus verb 3, met, kata kerja ketiga dari meet ya. Kemudian diikuti oleh before yang artinya sebelum, kemudian diikuti oleh simple past tense itu we went to Bandung. Di sini when ini verb 2-nya dari go ya teman-teman. Jadi aku ulangin lagi bahwa penggunaan dari before after ini sendiri berkaitan dengan simple past tense dan simple past perfect atau simple past perfect continuous gitu ya teman-teman semua. Sekian aja untuk materinya. Untuk lebih mendalami lagi materi pertemuan past tense ini, mari kita masuk ke soal dan pembahasan. Kemudian untuk soal nomor 142 yang diambil dari Einstein tahun 2013. Since the burglar managed to break into her house,
Martha wished that she blank the alarm system earlier. Di sini kita coba cari kata kuncinya. Di sini ada kata think. Teman-teman harus ingat ya, kalau kata think ini biasanya berhubungan erat dengan simple past perfect tense. Jadi jawabannya adalah yang bola, had installed. Lanjut ke soal nomor 148 yang diambil dari soal PKI tahun 2013. Before we check out of the hotel, the sales manager told us that the bill blank. Di sini kita lihat kata kuncinya ada before. Setelah before diikuti oleh simple past tense karena di sini ada kata we check out. We subjeknya, kemudian check out berdua. Maka kita tahu ini adalah simple past tense. Setelah before diikuti oleh simple past tense, maka harus diikuti oleh apa ya teman-teman? Iya, benar sekali, harus diikuti oleh simple past perfect. Simple past perfect itu biasanya ada kata had di depannya, kemudian ada kata verb 3. Dan di sini kenapa semua ada kata been? Di sini karena dia menyatakan kalimat pasif. Yang mana di sini artinya sebelum kami check out dari hotel, sales manager berkata kepada kami bahwa pembayarannya telah dibayarkan, kayak gitu. Makanya ada kata been diikuti oleh verb 3. Untuk lebih jelasnya mengenai kalimat pasif, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Kemudian soal yang selanjutnya, nomor 123 yang diambil dari soal PKN tahun 2014. Alex many breakfasts before he received his specialist mechanic license. Di sini kita lihat juga ada kata kunci before. Setelah before, di sini ada kata he received. Receive subjeknya he, kemudian receive di sini adalah verb 2, maka ini adalah simple past tense. Before diikuti oleh simple past tense, maka pasangannya adalah sama seperti soalan sebelumnya, pasangannya adalah simple past perfect tense. Yang mana past perfect itu, coba kita lihat yang A. Yang A ini dia menggunakan has, salah ya. Sementara yang bola nggak ada kata has-nya. Kemudian yang C hanya verb ing aja. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Setelah head ada kata required 3 gitu. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, soal nomor 124 yang aku ambil dari soal PKN tahun 2009. You better when you study in your high school. Di sini di soal ini dia menyatakan ketika kamu belajar di SMA, kayak gitu. Jadi di sini ada juga subjeknya you. Kemudian ini adalah simple past tense. Karena ada kata when you study in senior high school. Maka to be yang kita gunakan kalau was tadi adalah untuk I visit it. Sementara are untuk present, dan have ini present perfect juga. Jadi kita pilih yang C, were you better when you study in senior high school, kayak gitu. Dan soal yang terakhir, soal nomor 140 yang aku ambil dari soal Afghanistan tahun 2093. Christina to an opera before she live in Jakarta. Jadi di sini ada kata before juga. Setelah before diikuti oleh simple past, yang mana before she live. Maka kita cari pasangannya, yaitu simple past perfect. Kalau yang A salah,
karena nggak ada kata head, dan going nggak verb 3 gitu ya. Kemudian yang B, dia menggunakan has, salah juga. Jadi yang benar yang C, setelah head diikutin oleh verb 3 yaitu gone-nya. Jadi jawabannya yang C ya. Sementara untuk yang D, penggunaan did ini kan hanya ada pada simple past tense. Jadi salah, jawaban yang benar adalah yang C. Ya, sekian pertemuan kita tentang materi past tense ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah ini. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.